oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Ketika masih kelas 5 sekolah rakyat, saya seorang anak yang bengal. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, kesal, mencak-mencak. Tetapi kalau ibu saya datang, dia tersenyum melihat saya. Ketika saya memandang wajahnya, mau tidak mau saya ikut tersenyum. Padahal saya sedang kesal. Rasanya seperti itu. Kalau Roh Kudus itu bekerja, ada salurannya. Dan saluran itu yang kita sebut cinta kasih itu. Karena Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti perintah-perintahku. Dan Bapa akan mengasihi kamu. Dan ia akan memberikan kepadamu atas namaku apa yang dapat kamu pergunakan untuk memenuhi perintah itu. Jadi Roh Kudus itu seperti medium. Kalau kita terluka, tangan kita kena pisau, kita kaget, lalu merasa sakit. Rasa sakitnya itu diberitakan dari otak kita, memberitahu sakit, tangannya berdarah. Itu salurannya. Katakan seperti syaraf itu, memberitahukan bahwa kamu terluka. Bukankah tanganmu sakit? Rasanya seperti itu kerja Roh Kudus itu. Tapi bukan otak kita yang bekerja, tetapi pusatnya ialah hati kita. Hati kita itu merasa tergerak, hati nurani itu. Ketika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau menyaksikan sesuatu, lalu hati itu berbicara, apa yang dapat kamu buat? Nah, perbuatan yang kita buat itu, apa yang kita buat itu, kita tahu apa yang mesti kita buat itu dari Tuhan. Dialah sumber cinta kasih. Karena itu ia pergi kepada Bapanya untuk memberikan kepada kita Roh penolong itu, Roh penasehat. Dalam bahasa Latin atau Yunani itu parakletos. Artinya seorang penghibur, seorang teman, seorang yang mau berjalan bersama-sama. Karena itu dikatakan itu kerja roh. Roh kita, bila kita memelihara roh kita itu, janganlah hidup dari daging, tetapi dari roh. Karena daging itu membawa maut, tetapi roh itu membawa kehidupan. Itu dikatakan kepada kita supaya kita menyadari bahwa kita ini terdiri dari tubuh kedagingan, tetapi juga mempunyai roh, hati dan budi kita itu hendaknya dikuasai oleh roh itu. Roh yang mau bersatu dengan roh yang diberikan
Tuhan Allah kita. Yesus mengatakan, Bapa akan memberikannya kepadamu. Roh itu atas namaku, atas nama Yesus Kristus. Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus itu sudah bekerja sejak permulaan. Ketika dunia dijadikan, Tuhan Allah itu menghembuskan roh sehingga semuanya terjadi. Tetapi sekarang ada babak yang baru. Karena Kristus telah datang dan kembali kepada Bapanya, tetapi ingin untuk mendirikan suatu umat Allah yang baru. Umat Allah yang baru yang akan mendapatkan seorang penolong, penasehat, atau pemberi kedamaian, sejahtera, roh kebijaksanaan. Apapun gelar yang diberikan kepada Roh Kudus itu dikatakan sabta karunia. Karena sabta itu 7 berarti kepenuhan. Jadi apa saja yang ada di dalam budi dan hati kita, entah apa itu, itulah karunia Roh Kudus. Sejak semula kita itu ditentukan oleh Allah untuk menerima Roh Kudus. Tetapi supaya kita siap atau secara resmi, secara tulus kita itu mau mengucapkan perjanjian itu kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan mau ditetapkan, dan janji itu diucapkan bersama-sama dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu benar-benar menghidupi hidup setiap orang yang dipenuhi oleh kasih seperti kasih Kristus. Karena itu kita lalu dapat mengatakan bahwa aku ini anak Allah, seperti Kristus anak tunggal Allah menjadi semakin serupa dengan Dia, supaya apa yang kita kerjakan dengan sepenuh hati bersama dengan Roh Kudus itu yang dikatakan mempelai kita. Karena itu kita bisa bilang, mari dalam untung dan malang, dalam susah, derita, namun tetap dalam sejahtera, dalam keberanian, dalam kekuatan Allah. Apapun yang menimpa kita, dalam keberuntungan atau dalam kemalangan, Tuhan itu tetap menyertai kita. Justru di saat-saat kita membutuhkan Dia ada di samping kita. Itu Roh Kudus itu, yang bukan di luar tubuh kita, tetapi di dalam tubuh kita. Itulah Roh Kudus itu. Karena itu hari Pantekosta yang pertama itu suatu peresmian. Kita pun setiap kali merayakan Pantekosta itu, kita mau membarui janji kita bahwa kita mau setia kepada Tuhan Allah. Dan seperti Tuhan Bapa kita itu mengasihi kita, maka kita pun selalu bisa berseru, Abba ya Bapa. Artinya, ya Bapa, inilah aku, anakmu. Karena itu, secara resmi pula, secara dengan kesungguhan tekad kita untuk menjadi anak-anak Allah,
Mari kita bersyukur, sebab dahulu kala ketika berdirinya gereja itu eklesia artinya umat Allah yang selalu dibarui oleh Yesus Kristus. Atas nama Yesus Kristus, Bapa itu mencurahkan Roh Kudus. Setiap orang, bukan pada satu saat, tetapi dari setiap saat di mana kamu merasa, inilah aku mau melakukannya untuk Tuhan. Ketika kamu berpikir dan dengan hati yang sepenuhnya melakukannya untuk Tuhan, itulah Roh Kudus yang dicurahkan setiap kali kamu memintanya. Dalam kesulitan, dalam kedukaan, dalam kemalangan, dalam kesusahan, itulah seruan yang kita ucapkan dengan hati dan budi. Datanglah Roh Kudus. Amin.